Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-45. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yuan Er tidak sengaja memanggil Lu Zhou dengan sebutan Master. Ia lupa bahwa mereka saat ini tengah dalam penyamaran, yang seharusnya Yuan Er memanggil Lu Zhou dengan sebutan kakek. Mendengar itu membuat Ding Fanqiu menoleh untuk melihat Lu Zhou dan Yuan Er. Dia yakin tidak salah dengar. Dia telah merencanakan dengan paksa untuk membawa Yuan Er pergi di tengah-tengah kekacauan. Dan ia tidak akan peduli pada Lu Zhou, yang kemudian ia menanyakan pada Yuan Er, apakah pria tua itu adalah masternya? Yuan Er memutar matanya dan mengatakan, Ding Fanqiu sangat menyebalkan. Jika terus mengoceh, ia akan meminta masternya untuk memukul Ding Fanqiu sampai binasa. Ding Fanqiu terdiam. Untuk alasan yang tidak diketahui, Ding Fanqiu tidak kehilangan kesabaran ketika dia mendengar kata-kata provokatif dari Yuan Er. Dia hanya diam berpikir, sayang sekali jika ia tidak bisa menjadikan Yuan Er sebagai muridnya. Lu Zhou masih dengan santai dengan minumannya. Ekspresinya tenang, namun dalam hati sedikit khawatir. Dia akan segera bergerak dengan kartu item jika Ding Fanqiu membuat gerakan tiba-tiba. Sebuah kartu item tidak diragukan lagi akan dapat menghabisi seorang kultivator di ranah Nation Divinity Tribulation. Ding Fanqiu menatap Lu Zhou lagi. Dia menemukan Lu Zhou masih setenang biasanya. Kecurigaan muncul di hatinya saat dia memeriksa aura dan basis kultivasi Lu Zhou lagi. Dia bergumam bahwa Lu Zhou lemah, benar-benar lemah. Kemungkinannya Lu Zhou hanya telah menghubungkan 3 meridian di ranah Brahmasi. Menurut Ding Fanqiu, Lu Zhou tampaknya tidak menyembunyikan basis kultivasi yang sebenarnya. Setelah formasi sihir agung mencapai Lu Zhou dan berefek, Lu Zhou harus membela diri dengan chi primalnya. Pada saat itu Lu Zhou tidak akan memiliki cara untuk menyembunyikan kekuatannya. Ia ingin tahu siapa Lu Zhou sebenarnya. Bagaimana Lu Zhou menjadi master dari Yuan Er. Pada saat ini, kecepatan lingkaran sihir meningkat. Hanya dalam sekejap itu menutupi seluruh dermaga. Seolah-olah, mangkuk tembus pandang raksasa telah jatuh dari langit. Formasi sihir agung telah resmi selesai. Cahaya sihir, bahkan melihatnya, dan primal chi-nya mempengaruhi penilaian. Kesadaran target dan bahkan dapat merusak basis kultivasi targetnya. Mengetahui hal itu, Ding Fanqiu berteriak untuk mereka melarikan diri. Kata-kata itu ia tujukan kepada murid-muridnya. Ekspresi Ding Fanqiu sedikit berubah. Sebelum mantra sihir benar-benar memasuki 8 meridian luar biasa dan blokir lautan Qi dan Tiannya, dia berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Dia berbalik dan melihat ketiga muridnya basah oleh keringat. Dia adalah satu-satunya di ranah Nation Divinity Tribulation, dan tidak bisa membawa begitu banyak orang untuk melarikan diri bersamanya. Dia menatap Lu Zhou lagi mengatakan, ia tidak peduli elit macam apa Lu Zhou sebenarnya. Tapi Lu Zhou dan dirinya harus bekerja sama sekarang, jika mereka ingin pergi dari formasi itu. Formasi sihir agung akan membuat mereka tidak berdaya dalam waktu singkat. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Basis kultivasinya saat ini hanya di ranah Brahmasi. Terlebih lagi, avatarnya adalah Mighty Four Quadrants yang sangat rendah. Jika dia memanifestasikannya, itu hanya akan sedikit lebih besar dari monyet. Itu tidak akan berguna sama sekali. Dia membelai janggutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bahwa Ding Fanqiu tidak layak untuk bekerja sama dengannya. Ketika Ding Fanqiu mendengar ini, dia mengatakan dengan angkuh, jika ia tidak menggunakan avatar 100 Jubilation Insight sebelumnya, Lu Zhou pasti telah binasa sekarang.
Istana telah meletakkan formasi besar untuk menjaga tempat itu. Sekarang jebakan telah dipicu. Mereka tidak akan bisa pergi jika tidak bertindak sekarang. Saat ini, ia adalah satu-satunya yang mampu melarikan diri dari tempat itu. Untuk sejenak ia berhenti dan kemudian, dia menoleh kepada Yuan Er yang tampak bingung. Ding Fanqiu mengatakan, ia akan memberi Yuan Er kesempatan terakhir. Ikutlah dengannya. Ia akan membawa Yuan Er pergi dari situasi berbahaya itu. Ekspresi Yuan Er penuh dengan kekesalan. Ia mengatakan dengan nada yang dalam, "Enyahlah." Ekspresi penyesalan muncul di wajah Ding Fanqiu. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengatakan jika itu masalahnya, ia akan pergi sendiri dan membiarkan Yuan Er pada takdirnya yang menyedihkan, yaitu binasa di antara formasi. Setelah dia selesai berbicara, dia bergerak dengan kecepatan kilat saat energi keluar dari tubuhnya lagi. Tapi Ding Fanqiu terlihat terkejut, karena sihir sudah menyerang meridiannya. Jika ia tidak bisa pergi saat itu juga, maka dia akan terjebak di sana selamanya. Beberapa saat yang lalu, Ding Fanqiu masih ragu untuk meninggalkan murid-muridnya. Namun dia tidak lagi ragu sekarang. Lagi pula dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia sepenuhnya melepaskan kekuatannya di ranah Nascent Divinity Tribulation pada saat itu. Dia menembak secara domain ke udara saat dia berusaha melepaskan diri dari ikatan formasi sihir agung. Asap ungu beracun yang muncul dari lingkaran ungu menghalangi pandangan Ding Fanqiu. Ketiga murid Ding Fanqiu menangis dan meminta untuk masternya tidak meninggalkan mereka. Tiga murid Ding Fanqiu berteriak ketika mereka melihat master mereka hampir meninggalkan batas formasi. Basis kultivasi mereka hanya di ranah Divine Court. Selain itu, mereka sudah dilemahkan oleh jebakan sihir. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan formasi besar? Jika ketiganya disatukan, bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengan Yuan Er. Di sisi lain, Yuan Er merasakan efek kecil dari jebakan sihir. Slip giok kemurnian tertinggi jauh lebih baik daripada metode kultivasi lainnya. Lu Zhou melihat sekelilingnya. Tidak ada yang mendekatinya. Dia mendongak dan Ding Fanqiu naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit. Meskipun penglihatan Ding Fanqiu kabur, dia terus melepaskan gelombang energi lain. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Ia menyayangkan jika saja Ding Fanqiu cukup berani untuk bertaruh. Jika dia menggunakan avatar 100 Tribulation Insight, dia mungkin memiliki kesempatan. Jika tidak, dia pasti akan gagal. Formasi jebakan sihir itu berada di level lain dibandingkan dengan jebakan formasi biasa. Bahkan formasi besar yang dia susun ketika dia menangkap Tianxin di dekat Gunung Blusan tidak dapat dibandingkan dengan formasi sihir besar itu. Seorang kultivator alam Nascent Divinity Tribulation belaka yang mencoba membebaskan diri tanpa menggunakan avatarnya mirip dengan mencoba membangun kastil di langit. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bagaimana Ding Fanqiu bisa meremehkan formasi seperti itu? Tiba-tiba hembusan angin kencang terdengar. Di langit yang jauh, seberkas energi dengan warna yang jelas berbeda dari lingkaran sihir melesat ke arah Ding Fanqiu. Itu adalah panah berbulu yang dibungkus oleh energi yang kuat. Karena kecepatannya, itu seperti menciptakan percikan api dari gesekan dengan udara. Panah berbulu terbang ke jangkauan formasi sihir agung dengan kecepatan kilat dan menghujam Ding Fanqiu, tepat di bahu kirinya. Ding Fanqiu yang tertangkap basah jatuh dengan cepat dari langit. Panah menembus lapisan energi pelindungnya, menyebabkannya meledak seperti balon. Primal Chi-nya bocor ke sekitarnya, berguling-guling dalam gelombang, megah di seluruh area dan meninggalkan riak di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Ding Fanqiu memutahkan seteguk cairan merah segar di langit. Panah itu berasal dari seorang pemanah. Itu adalah pemanah ranah Nascent Divinity Tribulation. Seorang elit telah tiba. Hanya pemanah ranah Nascent Divinity Tribulation yang bisa mendaratkan pukulan pada Ding Fanqiu dari jarak seperti itu. Dalam keadaan seperti itu juga, pemanah harus memiliki tingkat keterampilan tertentu. Siapa orang itu? Di bawah langit Gretian, hanya ada satu orang yang bisa melakukan prestasi yang begitu mengejutkan. Dengan mudah menembus lapisan energi pelindung elit avatar 5 daun.
Itu pasti orang yang paling kuat di antara 3 pemanah Divine. Orang itu telah tiba. Terlihat seseorang berdiri di atas kereta terbang. Berbentuk kotak berwarna merah terang itu tidak besar. Itu seperti tandu. Setiap sudut kereta terbang ditompang oleh seorang gadis berjubah merah. Wajah mereka juga dicat dengan riasan tebal. Di sisi Ding Fanqiu, dia terlihat begitu menyedihkan. Ketika muridnya yang tidak terlalu jauh darinya berseru terkejut. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajah mereka. Master mereka yang mereka hormati, avatar elit 5 daun teratai emas, dijatuhkan oleh panah. Semua orang melihat sekeliling mereka, mencoba melihat sekilas kedatangan pendatang baru. Luzo melihat ke arah dari mana panah itu berasal. Meskipun penglihatannya kabur, samar-samar dia bisa melihat kereta terbang melayang di tepi cakrawala. Luzo bergumam, sepertinya bala bantuan dari istana telah tiba. Sepertinya ada lebih dari satu dari mereka. Bagaimana jika satu kartu serangan mematikan tidak cukup? Sementara itu, pemanah terlihat di sebelah kereta terbang. Dia mengenakan jubah dan topi bambu. Pada saat ini, dia turun ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum mendarat di tanah dengan mudah. Setelah melihat Chen Zhu, para prajurit berlutut serempak menyapa Chen Zhu. Ding Fanqiu bergumam, pemanah itu setidaknya memiliki basis kultivasi 6 daun. Dia adalah Chen Zhu, orang paling kuat di antara 3 pemanah Divine ibu kota. Di sisi Luzo, ia melihat informasi Chen Zhu melalui sistem, yang mana Chen Zhu memiliki ras Triverso. Mengetahui itu, Luzo sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tetap netral. Dia melirik kereta terbang berwarna merah cerah lagi dan keempat gadis yang mendukungnya. Mungkin mereka terlalu jauh. Dia hanya bisa melihat garis besar sosok mereka. Namun berdasarkan aura mereka, dia menentukan bahwa setidaknya 2 dari mereka berada di ranah Nascent Divinity Tribulation. Namun seorang kultivator alam Nascent Divinity Tribulation tanpa daun bukanlah seorang kultivator asli di alam Nascent Divinity Tribulation. Luzo pikir dia mungkin telah meremehkan situasi. Haruskah ia menggunakan kartu sempurna untuk melarikan diri? Sedangkan Yuan Er yang duduk di sebelahnya merasa benar-benar pusing. Luzo masih memikirkan pilihannya ketika suara dingin Chen Zhu terdengar di udara. Yang Mulia Raja telah memerintahkan agar orang-orang ini dari Evil Sky Pavilion ditangkap dan diserahkan ke istana. Para prajurit dan kultivator membungkuk dan menjawab serempak. Ketiga murid Ding Fanqiu langsung memucat. Mereka berteriak satu demi satu bahwa mereka bukan murid dari Evil Sky Pavilion. Mereka adalah palsu. Namun Chen Zhu yang memegang busur dan anak panah di tangannya berkata dengan acuh tak acuh, karena mereka palsu, maka akan dieksekusi di tempat. Istana mungkin telah memberi mereka beberapa pertimbangan jika mereka berasal dari Evil Sky Pavilion. Namun, karena itu palsu, tidak perlu mempertimbangkan penipu. Ketiga murid Ding Fanqiu bingung ketika Chen Zhu menarik busur panahnya tanpa ada anak panah. Tapi tiba-tiba, murid wanita Ding Fanqiu terlihat sekarat. Duan Museng palsu dan Ming Seyin palsu tentu panik melihat rekannya yang tiba-tiba terluka. Bagaimana mungkin seorang kultivator ranah Divine Court yang dibatasi oleh formasi sihir agung untuk membela diri melawan Chen Zhu, salah satu dari 3 pemanah Divine ibu kota? Ekspresi Ding Fanqiu berubah drastis. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa Chen Zhu merubah Qi-nya menjadi anak panah. Bagaimana mungkin muridnya yang seorang berada di ranah Divine Court mampu menghadapi seseorang yang berada di ranah Nascent Divinity Tribulation? Di sisi Luzo, ia bergumam. Busur dari Chen Zhu tampaknya merupakan senjata kelas bumi. Itu mirip dengan busur Li Qing. Dia tidak menancapkan panah ke busurnya. Sebaliknya, dia tersenyum sebelum meletakkan tangan kanannya di tali busur, menariknya kembali. Pada saat ini, dia mengubah Qi-nya menjadi panah energi. Semua orang mengerti rencana Chen Zhu. Dia akan menghabisi mereka satu persatu dengan panahnya. Dia memandang Ding Fanqiu dengan dingin saat dia memanggil Ding Fanqiu dengan sebutan Ji Tiandu. Ding Fanqiu terbatuk keras saat dia duduk.
Dia mengangkat tangannya dan mematahkan panah yang tertancap di tubuhnya. Setelah itu, dia bertanya dengan nada tidak percaya, apakah itu Chenzu, salah satu dari 3 pemanah Divine, yang anak panahnya tidak pernah meleset. Chenzu tertawa mengatakan bahwa reputasinya mendahului dirinya. Chenzu membenarkannya, ia adalah Chenzu. Menurut Chenzu, Ding Fanqiu telah masuk tanpa izin di tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki. Ding Fanqiu membelai jenggotnya sebelum mengatakan, begitulah cara Evil Sky Pavilion beroperasi. Chenzu menggelengkan kepalanya meminta untuk Ding Fanqiu berhenti, guna membodohi orang lain dengan tindakannya. Tapi, tidak dengan raja dan dirinya. Kekuatan dan basis kultivasi Ding Fanqiu terlalu rendah dan lemah. Ding Fanqiu tercengang. Dia melirik kereta terbang berwarna merah terang di langit. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya sebelum digantikan oleh ekspresi kaku yang tidak wajar. Chenzu mengatakan dengan percaya diri, bahkan patriark sebenarnya dari Evil Sky Pavilion harus mengakui kekalahan hari ini, apalagi penipu seperti Ding Fanqiu. Formasi sihir agung ini disiapkan secara khusus untuk kultivator buta dan arogan, seperti Ding Fanqiu. Chenzu tidak melepaskan cengkeramannya pada tali busur. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari target lain. Dia tampak sembrono seolah-olah lawannya hanyalah kawanan domba yang menunggu untuk disate. Wajar jika Chenzu menganggap enteng situasi ini. Bagaimanapun, dia adalah pemanah dari Nation Divinity Tribulation. Dia bisa menembakkan 3 panah energi sekaligus. Tidak ada yang tahu siapa target berikutnya. Mata telanjang tidak akan bisa mengikuti gerakan seorang pemanah ketika dia menembak. Pada saat ini, Luzo akhirnya angkat bicara. 3 pemanah Divine dari ibu kota Divine, benar bukan? Suara kunonya dalam dan mendominasi. Tatapan Chenzu beralih dari Ding Fanqiu ke arah Luzo. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak memperhatikan lelaki tua itu sebelumnya. Ekspresi Luzo tetap tenang. Tangan kanannya bertumpu pada punggungnya sementara tangan kirinya memegang gelas minumannya. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh formasi sihir agung sama sekali. Chenzu terkejut. Dia bertanya dengan skeptis, apakah Luzo tidak terpengaruh oleh formasi besar? Luzo menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah Chenzu berbicara padanya? Chenzu melambaikan tangannya yang memegang busur. Apakah Luzo tahu dengan siapa dia berbicara? Luzo menggelengkan kepalanya dan mengatakan, ia memuji keberanian Chenzu. Chenzu mulai kesal dan menanyakan siapa Luzo sebenarnya. Yuan-Er tidak bisa menahannya lagi. Sebelum Luzo yang menjawab, dia membanting gelas minumannya. Memantapkan diri membalas dengan suara yang jelas bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah penguasa sebenarnya dari Evil Sky Pavilion. Suaranya diresapi dengan primalji. Mendengar kata-kata Yuan-Er, semua orang tentu terbelalak seolah tidak percaya. Yuan-Er membungkuk pada Luzo meminta maaf, karena ia sudah tidak bisa menahannya lagi. Luzo hanya mengatakan dengan ringan, itu bukan masalah. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-45. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.